Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya, sudah bisa dilihat ya di situ. Pengertiannya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakannya itu ada dua, ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan pada pertemuan kemarin ya. Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif itu ada seperti gambar ini ya. Perkembangbiakan ada terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Terus ada peristiwa pembuahan, ada pembuahan menghasilkan zigot. Nah, nanti silahkan tabel atau gambar ini itu disalin di buku kalian agar kalian itu mempunyai catatan untuk belajar. Nah, selanjutnya ada macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada 4 di sini ya. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan vaskular. Pengertiannya itu, penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi dalam satu bunga itu penyerbukannya itu dialami oleh satu bunga itu sendiri, tidak tergantung dengan bunga yang lain. Nah, untuk penyerbukan tetangga itu, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, jadi dalam satu tumbuhan itu ada beberapa bunga dan penyerbukannya itu bukan pada satu bunga yang sama, tetapi dua bunga yang ada di sebelahnya. Nah, untuk penyerbukan silang, ini adalah serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, jenisnya itu sama tetapi pohonnya itu berbeda. Nah, itu dinamakan penyerbukan silang. Nah, untuk penyerbukan vaskular itu, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Itu. Nah, lebah membantu penyerbukan bunga. Coba ya nanti anak-anak semua itu menyebutkan hewan apa saja yang dapat membantu penyerbukan pada bunga atau tumbuhan ya. Nanti dicari hewannya apa saja. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami atau buatan. Nah, langsung saja kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di sini ada beberapa perkembangbiakan secara vegetatif yang alami ya. Ada secara tunas, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian dari tunas. Nah, tunas itu adalah yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan tersebut menjadi rumpun pohon, contohnya pada pisang. Nah, yang dinamakan tunas pada tumbuhan induk itu adalah pisang yang masih besar. Kemudian itu pisangnya itu beranak menggunakan tunas yang ada di sebelahnya.
Nah, itu dinamakan secara perkembangbiakan secara tunas. Nah, contohnya ada bambu, pisang, dan tebu. Nanti contoh lainnya bisa dicari sendiri. Untuk selanjutnya itu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis itu merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Batang umbi lapis sangat pendek dan melebar. Letak buku-bukunya sangat rapat. Pada setiap buku akan tumbuh daun yang berimpit dan berlapis. Daun yang paling luar akan mengering dan tumbuh sisik. Daun tersebut berfungsi untuk melindungi daun di dalamnya yang tebal dan berdaging. Contohnya pada bawang merah. Jadi lapisan kering yang ada di luar itu untuk melindungi bagian yang ada di dalamnya, ya, bagian tebal dan berdaging itu. Nah, contohnya itu ada bakung, ada bunga lili. Gambarnya seperti apa, Bu? Nah, ini adalah bawang merah. Ini ada bawang bombay. Ini ada bawang putih. Dan ini ada bunga lili. Ini ada bunga apa tadi? Iya, bunga bakung. Nah, silahkan anak-anak di rumah itu mencari pengertian dari umbi batang. Ini ya, umbi batang itu apa? Terus contohnya itu apa? Contoh dari umbi batang. Nah, itu contohnya apa? Apa saja contohnya? Nah, kemudian pengertian geragi dan contohnya. Pengertian dan contohnya. Nah, silahkan nanti dicari di rumah. Sekian pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.